Perkenalkan, nama saya Nuruddin Araniri. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian psikologi pendidikan. Pertama-tama, tidak lupa saya ucapkan segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang telah berkenan memutar video materi perkuliahan ini. Semoga bermanfaat. Menurut arti kata-katanya, maka psikologi sering diterjemahkan menjadi ilmu jiwa, yakni dari kata psyche yang berarti jiwa, roh, dan logos yang berarti ilmu. Sebenarnya terjemahan tersebut kurang tepat karena bertitik tolak dari pandangan dualisme manusia yang menganggap bahwa manusia itu terdiri dari dua bagian jasmani dan rohani. Seolah-olah kalau kita mendengar kata ilmu jiwa, maka terbayang pada kita bahwa yang dipelajari oleh ilmu itu ialah sesuatu yang tidak kelihatan, yang abstrak, yang berada di dalam diri manusia atau makhluk hidup yang lain. Segala sesuatu yang kelihatan yang bersifat jasmania pada diri manusia tidak menjadi persoalan. Pandangan atau bayangan yang demikian adalah tidak benar, keliru. Psikologi adalah ilmu yang ingin mempelajari manusia sebagai suatu kesatuan yang bulat antara jasmani dan juga rohani. Apa yang hendak diselidiki oleh psikologi ialah segala sesuatu yang dapat memberikan jawaban tentang apa sebenarnya manusia itu, mengapa ia berbuat atau berperilaku demikian, apa yang memotivasinya berbuat demikian, apa maksud dan tujuannya ia berbuat demikian. Secara definisi singkat, bahwa psikologi yang saya kutip dari buku yang disusun oleh M. Ngalim Purwanto, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Tentu saja kata tingkah laku di sini harus diartikan secara luas. Berikut saya tampilkan pengertian psikologi. Selanjutnya saya perlihatkan beberapa pengertian psikologi menurut beberapa ahli. Dari batasan tersebut jelas bahwa yang dipelajari oleh psikologi ialah tingkah laku manusia, yakni interaksi manusia dengan dunia sekitarnya, baik yang berupa manusia lain atau human relationship maupun yang bukan manusia, bisa hewan, iklim, kebudayaan, dan lain sebagainya. Kiranya perlu juga diingat bahwa psikologi tidak hanya berhubungan dengan tingkah laku manusia saja. Para ahli psikologi meneliti pula tingkah laku makhluk lain
seperti hewan simpanse, anjing, tikus, serangga, dan lain-lain. Penelitian-penelitian terhadap hewan itu tentunya dilakukan dalam hubungan penyelidikan terhadap tingkah laku manusia. Batasan tersebut yang saya kutip dari buku M. Ngalim Purwanto, bahwa psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme yang hidup, terutama tingkah laku manusia. Objek psikologi dan macam-macamnya menurut M. Ngalim Purwanto, yang sebelumnya telah dikatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang berusaha menyelidiki manusia. Jadi yang menjadi objek daripada psikologi itu adalah manusia, karena sifat-sifat manusia yang sangat kompleks juga unik. Maka objek psikologi itu biasanya dibedakan menjadi dua macam. Ada objek material, yakni objek yang dipandang secara keseluruhan. Adapun objek material dari psikologi ialah manusia. Manusia di samping menjadi objek psikologi juga menjadi objek bagi ilmu-ilmu yang lain seperti sosiologi, antropologi, sejarah, biologi, ilmu kedokteran, ilmu hukum, ilmu mendidik. Semuanya objeknya adalah manusia. Ada objek formal jika dipandang menurut aspek mana yang dipentingkan dalam penyelidikan psikologi itu. Dalam hal ini maka objek formal dari psikologi adalah berbeda-beda menurut perubahan zaman dan pandangan para ahli masing-masing. Ada hakikat jiwa, ada objek psikologinya itu ialah gejala-gejala kesadaran, yakni apa-apa yang langsung kita hayati dalam kesadaran kita, baik itu tanggapan, perasaan, emosi-emosi, hasrat, kemauan, dan sebagainya. Objeknya ialah tingkah laku manusia yang nampak. Sedangkan pada aliran psikologi yang dipelopori oleh Freud, objeknya adalah gejala-gejala ketidaksadaran manusia. Alasan mengapa kita membutuhkan psikologi. Psikologi membantu menempatkan pemahaman yang benar tentang tujuan pendidikan. Dapat juga membantu mengukur kemungkinan-kemungkinan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi psikologi itu adalah sebuah ilmu yang lengkap yang akan memberitahukan fakta-fakta tentang kecerdasan seseorang, karakter, dan perilaku. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian dari psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan mencoba untuk menguraikan hal-hal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat membantu guru-guru untuk menciptakan terjadinya iklim dan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Karena psikologi pendidikan mendasarkan uraiannya pada metode-metode ilmiah untuk mendapatkan dan mengaplikasikan pengetahuan di dalam bidang pendidikan. Maka psikologi pendidikan disebut pula ilmu terapan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan
keberhasilan belajar. Psikologi pendidikan menurut Crow and Crow dalam buku Psikologi Pendidikan karya M. Ngalim Purwanto, ia pun menyatakan bahwa psikologi pendidikan merupakan suatu ilmu yang berusaha menjelaskan masalah-masalah belajar yang dialami individu sejak lahir sampai usia lanjut, terutama yang menyangkut kondisi-kondisi yang mempengaruhi belajar. Apapun yang dikemukakan oleh para ahli tentang psikologi pendidikan, dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Baik, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.